seperti 3 dimensi kan, tetapi sebenarnya tidak teman, ini cuma sudut pandang kita. Pertama-tama kita potong kayu ukuran 2 cm kali 2 cm ya. Nah, kita potong panjang 14 cm atau 15 cm, 2 biji. Ini yang kayu 2 kali 2, panjang 15 cm, 2 biji ya. Nanti kalau yang kayunya ukuran 1 kali 2, panjang 13 cm, 2, 1 kali 2, panjang 14 cm, 1. Nah, langsung aja kita potongin dulu kayunya ya. Dan ini sudah saya potongin semua ukurannya ya. Ini panjangnya sama semua ya. Nah, nanti dari atas ke garis yang ini 3,5 cm, yang bawah juga 3,5 cm, di garis keliling kayak gini ya. Nah, 3 biji semua. Nah, nanti yang ini kita cowok seperti ini ya. Kita karter kedalaman 2 mili keliling, kedalamannya 2 mili ya. Nah, kita cowok seperti ini. Kan ini tinggal 6 mili. Nah, yang ini kita bor 6 mili. Dari bawah 2 cm, atas 2 cm. Nah, ini ke sini 18 mili, 18 mili. Soalnya ini kan 2 cm papannya ini. Kita kurangin. Dibor tembus ke sini 2 biji ya. 1 2 tembus. Paham kan ya? Ingat-ingat garisnya ya. Ini dibor, ini di karter tinggalin 6 mili semua. Nah, langsung aja saya kerjakan. Ya teman-teman, ini sudah kita cowakin semua ya, seperti ini. Ini udah kita cowakin, udah kita amplasin. Tapi ini agak menyerong sedikit ya, jangan dilurusin. Kalau dilurusin nggak bakal bisa ketemu 3G. Ini cowakan ini ya juga agak nyerong ya. Nah, tinggal kan ini gini teman-teman. Nanti kan gini nih.
tinggal kita yang ini nih atur, kita miringin ya, sama yang sini nanti kita bor. Saya tandain dulu kita bor. Ya teman-teman, ini sudah kita bor, tinggal kita rakit ya. Kanan kiri udah kita bor semua ya. Udah kita coba, udah kita amplasin, langsung aja kita rakit ya. Ya teman-teman, setelah kita rakit semua, dan ini hasilnya teman. Ini seperti 3 dimensi kah? Seperti 3 dimensi kan? Tetapi sebenarnya tidak teman, ini cuma sudut pandang kita dan sudut pemotongan dari sang kayu, gimana pasnya untuk mencari 3 dimensinya. Sebenarnya ini kayu kotak biasa teman, tapi saya ambil dari sudut di samping supaya biar kelihatan 3 dimensi. Sebenarnya kalau kita ambil sudut dari depan kotak biasa teman, langsung aja kita ambil dari sudut depan ya. Nah kalau dari sudut depan kayak gini teman. Jadi teori Penrose itu sudut mata kita dari mana memandang. Nah, kalau kita dari sudut sini, nah, tinggal penempatan kamera kita saja, nah, ya kan, seperti 3 dimensi. Nah, sudah paham kan teman-teman? Nah, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok-besok saya akan pecahkan teori Penrose yang lebih sulit lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.